Mega sendiri seperti apa sih terhadap demand kredit khususnya korporasi ya atau korporasi? Ini secara umum apakah ada tren kenaikan dari sisi demand kredit kuartal 3 dibandingkan compare to kuartal 2 atau kuartal 1 di 2025 ini Pak Madi? Sebetulnya kalau kita bicara direct impact mungkin nggak begitu berasa ya. Karena itu kan lebih global. Karena pemain bisnis kita ini kan umumnya nggak semuanya go global. Banyak yang masih retail, masih lokal dan domestik. Cuma yang dikhawatirkan adalah kalau sampai tarif itu diterapkan, tentu pasti ada impact buat negara-negara tertentu yang banyak ekspor ke Amerika. Ya, karena mereka harus cari market baru. Salah satu market yang potensial karena kita punya 270 juta penduduk adalah Indonesia. Ya, dan kedua, problem kita adalah local manufacturer kita itu kurang kompetitif. Ya, dengan produk yang kurang kompetitif, kemudian juga productivity yang kurang, sehingga akhirnya barang luar negeri yang dibuang ke Indonesia lebih murah, lebih bagus daripada produksi yang di dalam negeri. Nah, ini yang sebetulnya krusial buat kita kalau bicara soal tarif, karena kita punya market sendiri, kita punya manufacturer sendiri, tapi kalau itu semua masuk ke Indonesia, salah satunya adalah ini yang saya khawatir. Terkait sama kredit atau permintaan kredit, saya kira kembali yang saya katakan di awal bahwa ini nggak korelasi langsung. Ya, jadi permintaan tetap ada, kemudian tingkat konsumtif juga ada. Jadi saya kira ini masih terus berjalan. Mudah-mudahan yang tarif itu bisa segera selesai, penundaan selesai. Karena kalau enggak, kita ke drag down terus nih. Ya, diskusi ini bolak-balik sehingga akhirnya orang khawatir. Kemudian orang antisipasi bisa benar bisa salah. Ya, jadi ini yang saya harapkan bisa segera tuntas apapun tarifnya sehingga kita bisa atur strategi ulang. Tapi yang kekhawatiran saya yang paling besar adalah kalau tadi tarif itu diterapkan secara saklek dengan persentase yang begitu signifikan, apalagi kepada negara-negara tertentu yang tarifnya luar biasa, nah itu pembuangannya saya khawatir ke negara-negara berkembang seperti salah satu Indonesia. Oke, jangan sampai kita jadi market lagi, di pasar lagi. Pasti mereka akan incer itu. Ya, dan saya kira sekarang juga mereka sudah identified. Oke, kalau geliat pengembangan bisnis, artinya penyaluran kredit untuk push business in this era ini seperti apa Pak Madi? Yang mungkin tracknya juga kelihatan nih di Bank Mega, Pak Madi. Kalau saya lihat sih dua sisi kita udah mulai kelihatan. Dari sisi perbankan yang tadi saya katakan kita lebih proaktif, kita jemput bola, kita siapkan tim marketing dan lain sebagainya untuk memahami bisnis supaya nasabah juga merasa lebih comfortable. Kita bantu advice untuk beberapa structure pembiayaan. Sisi yang kedua saya lihat dari sisi customers, itu mereka juga sekarang kan harus hidup. Mereka nggak bisa tunggu doang. Mereka harus hidup, mereka mulai kreatif. Mereka mesti pikirkan apa, produk-produk apa, atau jasa apa yang mereka harus kembangkan. Karena kalau nggak mungkin mereka nunggu diam and then setelah itu mati. Jadi dua sisi ini saya kira udah mulai berinteraksi. Kalau saya lihat juga media-media massa banyak sekali asosiasi-asosiasi yang mulai bekerja sama dengan perbankan. Kadin juga udah mulai turun, baik ke pemerintah maupun ke pengusaha. Nah, ini semua saya kira memberikan efek yang positif lah. Mudah-mudahan dua sisi itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, di 2026 nanti kan pemerintah mengaku akan tetap mendorong pengembangan program-program. Salah satunya yang paling strategis adalah hilirisasi nih Pak Madi ya. Bagaimana kemudian komitmennya dari Bank Mega sendiri mendukung program ini, utamanya untuk mungkin beberapa sektor, salah satunya mungkin ada pertanian, ada kelautan, ada pertambangan gitu. Karena mereka dari sisi needs-nya, kebutuhannya, mereka sangat butuh sebenarnya support dari perbankan untuk mengembangkan atau ikut dalam mensukseskan begitu ya program hilirisasi ini yang modalnya juga nggak kecil ya Pak, kita tahu bersama ya. Ini seperti apa nih Pak Madi? Kalau Bank Mega saya kira seperti yang kita terapkan dari awal tahun, kita terbuka. Termasuk pembiayaan-pembiayaan untuk yang capex untuk hilirisasi. Karena kita juga sudah involve tentu di dalam beberapa kredit sindikasi karena jumlahnya tadi billion dollar, nggak mungkin kita sendiri, kita beberapa bank, kita sama-sama. Dan juga yang kedua saya lihat kebanyakan adalah ini joint ventures atau mungkin asing yang masuk untuk hilirisasi. Tapi
masih terbatas kepada yang pertambangan. Kita belum masuk yang ke lautan atau pertanian. Dan kalau saya lihat investor yang banyak dari luar negeri adalah yang pertambangan. Karena kita punya kandungan, kita punya raw material ada di sini. Betul. Tapi kalau ke lautan, negara lain juga punya. Pertanian mereka punya. Tapi kalau tambang, ya very lukratif ya. Karena Indonesia punya semuanya. Dan itu yang sekarang banyak sekali permintaan untuk pembiayaan untuk hilirisasi ini. Jadi udah banyak nih Pak yang ngantri. Cukup banyak pipeline yang sudah jalan maupun yang lagi antri ini. Karena memang jumlahnya besar, jadi perlu banyak bank yang involved dan prosesnya biasa lebih lama. Oke, prosesnya lebih lama ya. Ya ini juga membutuhkan banyak kerjasama juga, makanya bank juga ikut. Cuma kita juga agak concern adalah karena ini kan sangat tergantung kepada harga komoditi. Ya, apapun mau tembaga, mau nikel, mau emas, mau batu bara. Jadi ini sangat sensitif juga. Ya makanya kita ya harus hitung-hitungan juga. Sensitivity harga seberapa supaya mereka bisa sustain juga. Oke, berarti secara komitmen terbuka ya, Pak, sangat terbuka untuk beberapa program-program terkait program strategis pemerintah juga terkait hilirisasi. Nah, stimulus nih Pak, stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi RI kemarin juga khususnya untuk pertumbuhan ekonomi di 5,4%. Bank Indonesia sudah ambil porsinya, sudah menurunkan suku bunga 4 kali, kalau tidak salah sekarang sudah di 5%. Ini transmisinya seperti apa nih Pak di Bank Mega ya, atau bagaimana estimasinya juga terhadap transmisi penurunan suku bunga terhadap suku bunga kredit gitu ya di industri perbankan. Apakah opsi ini, opsi penurunan bunga kredit ini bisa menjadi salah satu opsi terbaik gitu ya, dan juga bisa menjaga kualitas juga, kualitas kredit, cicilan gitu ya ke depannya Pak ya, di situasi ekonomi yang seperti ini kembali lagi gitu ya, di kondisi yang saat ini, Pak Mandi. Ya, saya kira kalau kita bicara interest rate, ini salah satu key factors untuk orang melakukan investasi atau bank untuk memberikan kredit, ya. Kemudian juga salah satu insentif untuk orang lebih bergairah investasi. Jadi kalau saya lihat penurunan selama setahun ini dari 6 ke 5 rupiah, kemudian dolar juga demikian dari Fed. Saya kira ke depan ini saya sih optimis bahwa suku bunga ini sekarang rata-rata sudah single digit. Cuma single digit yang atas. Jadi sekarang udah mulai turun yang ke tengah. Ya, ke tengah, dana pihak ketiga juga udah mulai turun. Tapi dana pihak ketiga ini agak lebih lambat dibandingkan dengan BI rate, ya karena masih banyak faktor, karena beberapa bank masih membutuhkan likuiditas dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini akan berjalan, trennya akan turun ke bawah, dan kalau itu terjadi saya kira akan positif, baik untuk consumer loan, karena end user akan lebih enteng bayar cicilannya. Kedua, dari sisi produktif, kredit juga mereka lebih tertarik karena ROE-nya bisa lebih bagus, karena suku bunganya middle ya, di tengah-tengah, single digit tapi yang tengah. Kemudian yang ketiga, bank juga lebih happy karena tingkat resiko gagal bayar dengan suku bunga lebih rendah lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang lebih tinggi. Karena buat bank tinggi atau rendah tetap kita ambilkan margin. Betul. Kalau bunga 10 dengan bunga 7 dengan margin sama-sama 2 atau 3, kita lebih happy yang 7. Sama-sama dapat 2 atau 3% daripada yang 10 karena tingkat gagalnya bisa lebih tinggi. Oh.